Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan crypto, make sure to hit the subscribe button dan leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten pembahasannya. By the way, pada pembahasan pagi hari ini kita pengen membahas tentang pergerakan Bitcoin yang mengalami decline pasca dia ngetes exponential moving average 21 pada time frame daily, dan juga kita ngelihat di sini ada terbentuk pattern head and shoulders dan berhasil breakout neckline-nya. Apakah Bitcoin masih akan terus meneruskan penguatan atau pelemahan? Kita akan bahas di dalam video ini. By the way, teman-teman, kalau misalkan teman-teman kan banyak sekali ya teman-teman yang request untuk dibuatkan grup Telegram dan lain sebagainya. Saat ini sedang saya kerjakan bersama dengan tim, dan untuk sementara waktu saya akan lebih sering update melalui Instagram. Jadi kalian bisa add Instagram saya. Di sini saya akan sering update di Instastory tentang pergerakan yang berpotensi terjadi terhadap Bitcoin ataupun pattern-pattern yang kita temukan pada koin-koin lainnya, teman-teman. Dan seperti yang kita lihat, tadi saya sempat update tentang head and shoulders yang tadi, dan kita take entry. Berdasarkan entry tersebut kita dapat gain sekitar kurang lebih 320% di posisi short. Oke, nah ini cukup bagus sekali teman-teman, dan seperti yang saya juga sempat sampaikan teman-teman di sini ya, saya pengen kasih lihat sesuatu ya. Sebentar. Nah ini ya teman-teman, saya bilang trading itu kayak catur, move kita bergantung dari move lawan juga. Jadi saya pengen kasih lihat teman-teman satu video. Nah ini ya, sangat menarik teman-teman. Jadi ini adalah satu proses pertandingan catur yang kalian bisa lihat ya, reaksi terhadap permainan ya, ketika bergerak langsung bereaksi, ketika gerak langsung bereaksi gitu. Nah itu teman-teman sebenarnya adalah kondisi yang terjadi pada saat kita trading. Jadi sebelum ada pergerakan kita harus antisipasi, dan pergerakan itu kita antisipasi nggak bisa dengan fanatik satu arah. Jadi nggak bisa bilang kayak oke, kita akan ngelihat potensi pergerakannya lebih cenderung naik dan lebih, ya intinya nggak akan bisa turun gitu teman-teman, atau tidak akan terkoreksi dalam waktu dekat dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah satu paradigma yang salah teman-teman. Jadi kita intinya pada saat kita trading, kita sebagai trader adalah bereaksi terhadap kondisi market. Apa yang market kasih lihat ke kita itulah reaksi kita terhadap market. Jadi mau naik mau turun sebenarnya kita bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. By the way, untuk teman-teman yang belum nonton, saya sarankan nonton video tentang study time ini. Mengapa penting mengetahui apakah Anda investor atau trader, karena itu sangat berpengaruh terhadap transaksi kalian ke depannya teman-teman. Oke, sekian yang saya introkan. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan Bitcoin-nya teman-teman. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan melalui video di Instastory, saya sempat kirimkan update itu melalui story siang tadi, karena sebenarnya kan pada saat pagi hari tadi saya kasih info ya, maksudnya seputaran tentang Bitcoin itu berpotensi untuk membentuk seperti head and shoulders di sini ya teman-teman ya. Jadi dia membentuk seperti inverse head and shoulders, dan kita lihat ada potensi dia bisa naik teman-teman. Namun sayangnya karena terjadi penurunan ini, kita langsung bereaksi teman-teman, dan kita langsung change plan bahwa kita saat ini membentuk semacam head and shoulders justru yang lebih besar. Dan jika breakout, kita akan entry short position dengan target kurang lebih sepanjang dari head to neckline-nya teman-teman. Dan itu berarti berada di kisaran kurang lebih level $31.500. Nah, cuman ada kita bisa bilang ini ada semacam kemungkinan yang lain teman-teman. Jadi kita di sini bahas berbagai kemungkinan yang bisa terjadi terhadap pergerakan Bitcoin tentunya ya. Dan saat ini kita lihat level 32.600 atau 32.500 ini berpotensi menjadi level support penting kita teman-teman. Nah kenapa demikian? Karena sebenarnya kan saya sempat masukin Elliott Wave Theory teman-teman dari pembahasan ini. Kalian bisa lihat dari pergerakan yang ada di sini kurang lebih sebentar, ini saya geser dulu. Oke, ini adalah pergerakan terakhir ya. Jadi kalau misalnya kalian tarik dari A to B ya, atau swing high swing low terakhir, kalian bisa dapat dua level ini, yaitu 161,8% dan 227,2%. Yang mana kalau misalnya kita tarik dari swing high to swing low di atas, ini juga merupakan level Fibonacci sekitar 50% dan juga 61,8%, yang artinya berdasarkan Elliott Wave Theory kita berpotensi bottoming daripada si wave 2. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya kalian lihat kondisi kayak gini, ini sebenarnya ada dua kemungkinan, either memang ini sudah berakhir atau wave keseluruhannya sudah berakhir, atau kita justru baru start wave yang baru teman-teman, yaitu dimana ini adalah kondisi wave 1
ya, dan diteruskan dengan wave 2, dimana di dalamnya seperti yang saya sering bahas, itu ada IBC correction-nya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, dan ini adalah ABC correction. Jika memang kita terbatam di level ini, maka kita akan berpotensi melihat pergerakan wave 3 dalam waktu dekat, dengan catatan marketnya wajib close di atas level resistance antara wave 3 dan wave B daripada wave correction-nya. Dan itu berarti, kalau misalnya saya kasih garis teman-teman, kalian bisa lihat itu berarti di kisaran level kurang lebih $35.250 teman-teman. Oke, jadi saya akan kasih kotak di sini biar kalian bisa dapat gambaran ya untuk pergerakan berikutnya. Nah, ini merupakan wave B dan juga wave 3 teman-teman. Oke, potensial kalau misalnya kita mau lihat dia meneruskan penguatan menuju wave 3, maka kita wajib close di atas level ini ya teman-teman ya. Level ini. Oke, kurang lebih itu sementara yang kita bisa lihat dari kondisi yang terkini. Jadi teman-teman, ada satu skenario di mana kita bisa lihat berpotensi bergerak seperti itu. Namun, sebelum kita bergerak seperti itu, kalian juga mesti lihat bahwa kita itu berhadapan dengan exponential moving average 21, 34, dan 55. Jadi, untuk kita bisa close di atas itu, kita perlu banget ngelewatin level-level exponential moving average ini dulu sebelum kita akhirnya bisa melihat adanya penguatan terhadap si Bitcoin ya. Sementara saya hilangkan dulu head and shoulders-nya biar gambarnya terlihat lebih jelas. Selain itu kalian juga perlu perhatikan bahwa di sini kita membentuk descending channel pada time frame kecil ini ya, dimana kita harus breakout level ini sekaligus exponential moving average 21, 34, dan juga 55. Nah, slightly good news adalah kita ngelihat di sini market itu membentuk bullish divergence ya. Karena di sini kalian lihat marketnya itu flat sideways, sementara di sini kita mendapatkan semacam divergence gitu. Dan tentu saja ini adalah chance, artinya belum tentu pasti 100% akan seperti itu. Nah, kurang lebih ini untuk time frame kecil kita lihat, dan kita akan coba lanjut ke time frame yang lebih besar. So far di time frame 4 jam kemarin kita itu ketemu kita bisa bilang semacam ini ya teman-teman ya, head and shoulder double bottom, dan kita retest neckline-nya tapi ternyata kita failed dan balik ke dalam, malah kita sedang retest level 61,8%-nya. Nah, kalau secara time frame 1 hari sebenarnya ini juga perlu diperhatikan teman-teman, karena ada potensi kita itu lagi ngetes si descending channel yang terbentuk dari kisaran tanggal 13 Mei ini. Dan kalau misalnya kita survive dan bertahan di atas level ini, which means also 61,8% teman-teman, maka kita bisa lihat adanya potensi harga kembali terrebound. Namun di sisi lain kalian juga perlu perhatikan bahwa kita ada rejection terhadap si exponential moving average 21 yang berpotensi membawa kita untuk terreject lebih dalam lagi teman-teman. So yang perlu kita perhatikan saat ini untuk sebagai level supportnya itu berada di kisaran level 61,8% di $33.460, kembali di kisaran level tersebut lagi. Dan jikalau level itu tidak mampu menahan pelemahan Bitcoin, maka kita berpotensi turun kembali ke level ini dan sejauh-jauhnya di level $25.000. Kenapa demikian? Nah, ini adalah pembahasan yang cukup menarik teman-teman, karena sebenarnya kalau misalkan teman-teman ngikutin YouTube saya udah dari beberapa pekan lalu, pada time frame weekly itu saya sempat bahas teman-teman bahwa kita ada potensi untuk melakukan retest terlebih dahulu terhadap all time high 2017, dan itu berada di kisaran level $19.600. Kalau misalkan memang kita tidak mampu menahan dari pergerakan level di sini teman-teman, atau Fibonacci ini tidak mampu menahan, maka kita berpotensi ngelihat dia retest sejauh-jauhnya sampai $20.000 atau $19.600 di all time high 2017 teman-teman. Dan selain daripada itu, yang perlu saya remind kembali juga adalah potensi rounding top yang terbentuk pada time frame weekly-nya si Bitcoin itu sendiri, karena rounding top itu biasanya kecenderungannya adalah bearish teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini adalah contohnya, dengan syarat kita tidak boleh breakout si neckline-nya ini teman-teman. Dan kalian bisa lihat ya, ini ada beberapa contoh ya kondisi terhadap rounding top itu sendiri. Jadi kita wajib close di atas exponential moving average 55 pada time frame weekly, dan juga close di atas level $31.600 pada time frame weekly. By the way, ini saya update sekitar pukul 5:49 menjelang closing price. Itu aja seputaran update dari Bitcoin yang bisa saya sampaikan. Akan saya update kembali di pertemuan video berikutnya. Thank you for watching and I'll see you guys again in the next video. Cheers.